Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pagi ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pimpinan saya, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Borong, Bapak Dr. Randus Benyamin Juma. Beliau adalah pimpinan di sekolah kami sejak tahun ajaran 2016-2017 sampai dengan sekarang. Adapun wawancara yang akan saya laksanakan bersama beliau adalah terkait tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Berikut ini adalah wawancaranya. Atas waktu yang Bapak berikan untuk saya dapat mewawancarai Bapak pada kesempatan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa wawancara ini ingin menanyakan kira-kira bagaimana Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Bapak, masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu biasanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah yang keputusannya akan menjadi dilema bagi Bapak, dan itu biasanya disebut dengan dilema etika. Sedangkan masalah yang kedua itu berkaitan dengan Bapak memutuskan apakah ini adalah masalah keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Jadi itu biasanya dikenal dengan bujukan moral. Jadi mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, Bapak sebagai seorang pemimpin pasti sudah mengetahui dengan baik kira-kira masalah-masalah yang merupakan dilema etika itu seperti apa, kemudian yang merupakan bujukan moral itu seperti apa. Sehingga mungkin pertanyaan saya yang pertama, Bapak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika dan atau masalah-masalah yang merupakan bujukan moral? Baik, yang pertama itu ketika berhadapan dua masalah seperti itu, berarti cara yang pertama kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan melihat opsi-opsi yang ada. Jika opsi keputusannya sama-sama benar, maka itu adalah kasus dilema. Sedangkan jika opsinya adalah salah dan benar, maka itu adalah kasus bujukan moral. Iya, berarti di sini yang pertama Bapak buat adalah Bapak mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu Bapak melihat kemungkinan opsi-opsi yang ada untuk memutuskan. Kalau misalnya opsinya sama-sama benar, maka itu Bapak identifikasikan sebagai masalah dilema etika. Sedangkan kalau opsinya tentang benar atau salah, berarti itu tentang bujukan moral. Ya Bapak, seperti itu. Lalu kira-kira selama Bapak menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk masalah-masalah seperti tadi tentang dilema etika, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya merenung kemudian berpikir, bahkan kadang bertukar pikiran dengan orang lain
lalu memutuskan. Ya. Ya, berarti yang pertama itu Bapak merenung dulu, Bapak. Setelah Bapak merenung, mungkin Bapak di situ Bapak mulai berpikir opsi-opsinya, Bapak. Ya. Berarti Bapak juga membutuhkan orang lain, Bapak, untuk bisa yakin mengambil keputusan, oke, Bapak? Ya, yang pasti seperti itu. Ya. Ada peluang untuk menerima masukan dari orang lain, Bapak, ya? Begini, langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah dengan menelaah dulu pada masalah, gitu ya, Ya. pada masalah yang ada. Kemudian memikirkan opsi-opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikannya. Bahwa itu bertukar pikiran dengan orang lain, ya, nanti bertukar pikiran dengan orang lain. Sesudah itu menimbang pikiran atau masukan-masukan yang diterima dari orang lain, kemudian baru bisa memutuskan. Ya. Berarti intinya bahwa ada masalah-masalah yang Bapak mungkin rasa berat untuk memutuskan sehingga Bapak perlu bertukar pikiran, Bapak, ya? Ya pasti. Ya. Tapi pada prinsipnya yang pertama Bapak renung dulu, kemudian Bapak memikirkan, ya, Bapak, ya? Sehingga kalau misalnya Bapak sulit, berarti Bapak bertukar pikiran. Ya, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak dari langkah-langkah yang Bapak sudah ambil tadi, kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu yang mana, Bapak? Hal yang saya anggap efektif ketika berhadapan dengan masalah etika itu tadi, ya, yang jelas bertukar pikiran dengan teman atau orang yang saya anggap tepat untuk sama-sama untuk membantu untuk mengambil keputusan. Nah, jadi yang paling efektif itu kalau Bapak sudah bertukar pikiran, jadinya Bapak lebih mantap lagi untuk memutuskan, Bapak, ya? Ya. Berarti orang-orang yang Bapak biasanya tukar pikiran itu orang-orang yang memang Bapak sudah percaya betul, Bapak? Ya, yang pasti orang-orang yang dianggap percaya lah, yakin dari pihak saya. Ya. Tidak semua orang juga, Bapak, ya? Jadi itu yang paling Bapak anggap efektif. Lalu kalau begitu Bapak, tentu saja dalam pengambilan keputusan itu kita ketemu dengan tantangan-tantangan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tidak mudah untuk mengambil keputusan, bahkan Bapak harus sampai bertukar pikiran dengan orang-orang yang Bapak anggap bisa memberikan masukan-masukan. Dalam praktek Bapak sebagai pemimpin selama ini, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu kira-kira seperti apa, Bapak? Ya, yang jelas dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan. Ya. Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ketika masalahnya menyangkut bahan yang masih ada hubungan keluarga. Jadi kalau itu tantangan besar. Ya, tantangan berat. Ya. Masih ada hubungan keluarga. Berarti kalau di sekolah ini kan memang ada bawahan Bapak yang merupakan keluarga juga. Jadi di satu pihak mungkin Bapak mau menerapkan aturan, tapi dilema bahwa ini adalah keluarga. Jangan sampai mungkin memutuskan hubungan keluarga. Begitu gak Bapak? Ya, ya. Tetapi di satu pihak Bapak mau menjaga hubungan keluarga, aturan sekolahnya
jadinya terbengkalai. iya terbengkalai. Jadi situ Bapak mengalami dilema yang berat, Pak. Tantangan yang paling besar seperti itu. Ya itu sih Ya, tantangan yang paling berat ya. ya, Ketika kalau dilema yang ada hubungan keluarga gitu ya. ya. Hubungan keluarga. Kalau begitu Bapak, dalam mengatasi masalah-masalah dilema seperti itu, ada tidak Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Apakah Bapak bisa langsung menyelesaikannya pada saat ada masalah tersebut, ataukah Bapak butuh waktu, atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau mungkin ada langkah-langkah yang Bapak ambil dulu sebelum Bapak memutuskannya? Baik, kalau yang berkaitan dengan yang sangat dilematis, yang jelas tidak mungkin bisa mengambil keputusan itu pada saat itu juga. Ya. Gitu ya. Jelas saya butuh waktu. Ya. Ya. Saya butuh waktu. Ya, mesti ada jadwal tertentu lah. Jadi tidak mungkin serta merta. Ya, yang sangat dilematis. Ya, yang sangat dilematis. Saya butuh waktu. Tidak bisa serta merta gitu ya. Ya. Berarti kalau yang menurut Bapak bisa diselesaikan pada saat itu juga, Bapak bisa putuskan memang. Ya. Tapi ini tergantung masalahnya. Kalau menurut Bapak masalahnya sangat dilematis, berarti Bapak membutuhkan waktu. Berarti kembali lagi ke prosedur tadi Bapak merenung, Bapak memikirkan, bahkan Bapak harus sampai bertukar pikiran dengan orang lain ya. Dan itu pasti butuh waktu Bapak ya. Lalu adakah mungkin ketika Bapak mengambil keputusan itu ada orang yang Bapak anggap panutan, Bapak anggap idola selama ini untuk Bapak, sehingga ketika Bapak ambil keputusan, Bapak pernah tidak Bapak berpikir kalau saya punya idola atau saya punya panutan ini pada kondisi saya saat ini, kira-kira keputusan apa yang dia ambil? Apakah ada pernah pikiran seperti itu Bapak? Saya kira bukan hanya saya, semua kita ini kan pasti punya panutan ya. Ya. Saya pun punya panutan dalam mengambil keputusan seperti itu. Hanya karena saya rasa bahwa panutan saya ini sepertinya terlalu kaku, karena ya terutama kalau kasus yang sangat dilematis, dan itu diterapkan keputusan yang penyelesaian yang kaku, saya pikir itu juga berat. Jadi kalau berdasarkan aturan, saya pikir itu sangat kaku dan terpaku. Berarti memang ada panutan, ada panutan, ada idola. Hanya menurut Bapak panutan ini berjalan benar-benar sesuai dengan aturan, sehingga kalau untuk menghadapi kasus-kasus dilematis seperti itu menurut Bapak terlalu kaku, Bapak. Ya. Sehingga kadang mungkin Bapak tidak berpikir seperti panutan ini, Bapak. Kadang ya. Ada saatnya Bapak tidak berpikir seperti panutan Bapak ini. Yang jelas ada saat yang saya akan berpikir seperti orang yang saya idolakan. Ya. Tapi ada juga saat yang mau tidak mau ya segera ambil keputusan. Tidak mengikuti idola ini, Bapak. Oke, Bapak. Berarti dari semua yang Bapak sudah sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan terkait masalah-masalah dilema etika tadi? Ya, baik.
Pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang paling utama itu adalah bagaimana saya peduli terhadap keadaan orang lain. Itu yang kalau dilema etika yang jelas saya harus berpikir bagaimana saya harus peduli terhadap keadaan orang lain. Ya. Kalau yang memang bukan tidak bersifat etika, ya saya pikir aturan yang berjalan kan gitu. Aturan yang berjalan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan etika yang jelas, ya bagaimana supaya? Karena saya tetap peduli dengan orang lain. Bahwa pembelajarannya bahwa dalam mengambil keputusan itu penting, Ya. untuk berpikir peduli terhadap orang lain. Tapi menurut Bapak selama ini efektif tidak itu? Apa pikiran Bapak tadi bahwa dalam mengambil keputusan itu pada dasarnya harus peduli pada keadaan orang lain? Ya, sejauh itu untuk kepentingan bersama, saya pikir saya menganggap itu efektif. Sejauh itu untuk kepentingan bersama, saya anggap itu efektif. Karena intinya kan kita berbicara tentang peduli terhadap orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang peduli terhadap orang lain, artinya saya pikir tetap dianggap efektif. Ya, tetap dianggap efektif. Oke Bapak, berarti yang bisa saya simpulkan dari semua sesi wawancara kita ini tadi adalah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini kita tidak serta-merta memutuskan langsung. Ada proses yang harus kita ambil, terutama pada masalah-masalah dilema etis tadi seperti yang Bapak sampaikan. Contoh Bapak tadi perlu menimbang, Bapak perlu merenung, bahkan Bapak harus sampai pada berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan orang lain. Tapi pada prinsipnya semuanya itu kembali ke Bapak lagi, bahwa memutuskan itu tetap memikirkan atau peduli pada keadaan orang lain. Ya, luar biasa Bapak. Hal ini yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kami generasi-generasi penerus ke depannya nanti Bapak. Saya rasa itu saja hal-hal yang bisa saya tanyakan Bapak. Terima kasih untuk kesediaan Bapak memberikan waktu pada saya untuk bertanya tentang hal-hal yang dianggap cukup dilema bagi seorang pemimpin dalam memberikan keputusan-keputusan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih juga, ya. Karena bagi saya wawancara ini juga selain pelajarannya seperti sudah disampaikan tadi, tapi ada satu hal yang saya mau katakan dari wawancara ini juga akhirnya mengajarkan saya juga tentang ada seorang filsuf yang katakan, saya tidak tahu, saya lupa nama filsuf siapa, tapi ungkapannya saya masih ingat. Ungkapannya mengatakan cogito ergo sum, begitu ya? Ya, cogito ergo sum. Ya. Yang kalau diterjemahkan secara lurus, karena saya berpikir saya ada. Ya. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan bersama pimpinan saya, Bapak Dr. Andus Benyamin Jumah. Banyak hal yang dapat saya petik, yang dapat saya ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Tetapi pada akhirnya satu hal yang saya perlu ingat selalu,
kata seorang filsuf yang tadi Bapak sampaikan, cogito ergo sum, yang artinya karena saya berpikir maka saya ada. Luar biasa sekali. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak pimpinan saya tadi ini dapat membawa suatu perubahan yang baik bagi saya ke depannya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu.